Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah sistem operasi masuk di pertemuan 5. Kita akan membahas tentang konsep keamanan dalam sistem operasi. Untuk submateri di pertemuan hari ini yaitu akan dibahas mengenai metode proteksi dan kontrol akses, kemudian ancaman keamanan dan teknik mitigasi, studi kasus sistem operasi modern, dan juga analisis sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Kita bahas materi yang pertama yaitu tentang metode proteksi dan kontrol akses. Apa yang dimaksud dengan proteksi dan kontrol akses? Proteksi dan kontrol akses ini adalah dua aspek penting dalam keamanan sistem operasi. Proteksi berarti berkaitan dengan menjaga integrasi dan juga kerahasiaan data serta sumber daya sistem. Sedangkan kontrol akses berkaitan dengan mekanisme untuk menentukan siapa saja yang boleh mengakses apa saja yang ada di dalam sistem. Jadi kalau proteksi itu menjaga keamanannya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa dari luar, ancaman-ancaman dari luar ataupun dari dalam. Kalau kontrol akses itu berarti mengontrol user-user siapa saja dan bisa mengakses apa saja yang ada di dalam sistem. Ada beberapa metode proteksi ya, metode untuk menjaga keamanan di dalam sebuah sistem, yaitu ada segregasi memori atau memory segregation, yaitu memisahkan memori untuk proses yang berbeda yang gunanya itu untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian segmentation ini berarti membagi memori menjadi segmen-segmen dengan ukuran yang bervariasi. Kemudian ada juga paging, di mana paging ini membagi memori menjadi halaman-halaman dengan ukuran tetap. Kemudian ada juga proteksi CPU, berarti kita menjaga dari sisi CPU-nya, yaitu ada mode user dan mode kernel, memisahkan operasi sistem dalam dua mode berbeda untuk mencegah proses user mengakses fungsi kernel secara langsung. Dan juga ada timer interrupt, yaitu menggunakan timer untuk mencegah satu proses monopolizing dari CPU. Proteksi dari perangkat input-output, di mana biasanya kita menggunakan driver perangkat untuk mengendalikan akses ke perangkat keras. Dan kita juga memastikan hanya proses yang sah yang bisa mengakses ke dalam perangkat input-output tersebut. Jadi menjaga perangkat-perangkat keras supaya tidak dikendalikan dari orang-orang yang tidak diberikan aksesnya. Kemudian proteksi sistem file, ada file permission. Ini banyak sekali ya kita temui ketika kita mau mengakses sebuah file ataupun sebuah aplikasi, di mana ada yang namanya file permission atau izin. Apakah kita diberikan izin atau tidak, atau kita bisa menentukan siapa saja yang bisa membaca, menulis, atau mengeksekusi sebuah file. Ada juga access control list ACLS, memberikan izin akses spesifik untuk pengguna atau grup pengguna tertentu. Kemudian metode yang berikutnya ada discretionary access control atau DIC. Dia mengontrol akses yang diatur oleh pemilik objek, misalnya file atau direktori. Jadi pemilik file dan direktorinya ini yang bisa mengontrol siapa saja yang bisa mengakses file atau direktori tersebut. Kemudian pemilik objek juga menentukan siapa yang bisa mengakses objek dan dalam cara apa atau dengan cara apa mengaksesnya. Contohnya misalnya sistem izin file yang ada di Unix atau Linux, di mana pemilik file itu bisa mengatur izin read, write, dan juga execute untuk dirinya sendiri, untuk grup, ataupun untuk yang lainnya. Terus mandatory access control,
yaitu kontrol akses yang ditetapkan oleh kebijakan keamanan pusat yang tidak bisa dirubah oleh pengguna individu. Jadi biasanya sudah ditentukan dari pusat atau yang pemegang hak akses penuhnya ya untuk mengontrol setiap individunya. Setiap objek dan subjek dalam sistem diberi label keamanan dan akses ditentukan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Contoh misalnya sistem label security yang ada di SE Linux di mana aksesnya itu ditentukan berdasarkan level keamanan. Kemudian ada metode kontrol akses berikutnya yaitu role based access control, di mana kontrol aksesnya ditetapkan berdasarkan peran yang dimiliki oleh pengguna. Setiap peran memiliki serangkaian izin yang terkait dan pengguna mendapatkan akses berdasarkan peran yang diberikan kepada mereka. Contohnya yaitu pada sistem manajemen pengguna di aplikasi perusahaan di mana peran seperti admin, editor, dan viewer itu memiliki izin yang berbeda. Kemudian ada atribut based access control di mana kontrol akses ditetapkan berdasarkan atribut pengguna, objek, dan lingkungan. Untuk atributnya sendiri bisa mencakup dari sifat pengguna, misalnya eh, untuk departemen ataupun untuk peran-peran sebagai objek penggunanya, atau juga berdasarkan sifat objek, eh, bisa dilihat berdasarkan kategorinya jenis data, atau juga dengan kondisi lingkungan, contohnya untuk waktu ataupun lokasi. Jadi bisa mengakses itu misalnya di waktu-waktu tertentu ataupun di lokasi-lokasi tertentu. Contoh sistem di mana akses ke data sensitif diberikan hanya jika pengguna memiliki peran tertentu dan mengakses dari jaringan internal perusahaan. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang menerapkan bahwa misalnya absensi, kita hanya bisa melakukan absensi secara online jika kita berada di gedung tempat kita bekerja atau kita mengaksesnya melalui jaringan internal internal yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya. Kemudian yang berikutnya contoh implementasi dari proteksi memori dengan paging ya, contohnya yaitu ada sistem operasi yang menggunakan tabel halaman untuk memetakan alamat logis ke alamat fisik. Kemudian ada juga hanya halaman yang dimiliki oleh proses yang bisa diakses oleh proses tersebut, mencegah akses yang tidak sah ke memori dari proses lainnya. Contoh kontrol akses dengan ACLS yaitu setiap file dan direktori memiliki daftar kontrol akses yang menentukan siapa yang bisa mengakses objek tersebut dalam cara apa, dengan cara apa. Misalnya file dokumen .txt ini bisa memiliki ACL yang mengizinkan user Alice untuk membaca dan menulis, tapi hanya mengizinkan user Bob untuk membaca. Jadi kita memberikan izin per objeknya ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh si objek tersebut. Terus proteksi sistem dengan mode user dan kernel, yaitu sistem operasi yang berjalan dalam mode kernel dan bisa mengakses semua sumber daya sistem. Proteksi berjalan dalam mode user dan memiliki akses terbatas, mengurangi risiko aplikasi merusak sistem. Jadi kalau misalnya kita punya perangkat komputer yang berjalannya dengan mode user, biasanya itu akan diberikan batasan akses dengan tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko kerusakan-kerusakan dari sistem atau dari aplikasi atau perangkat komputer yang digunakan. Ya. Kemudian kontrol akses berbasis peran dalam sistem manajemen konten, yaitu pengguna yang memiliki peran admin bisa membuat, mengedit, dan juga menghapus konten serta mengelola pengguna lainnya. Sedangkan pengguna yang memiliki peran editor itu dia bisa membuat, mengedit konten, tapi tidak bisa menghapus ataupun mengelola pengguna yang lain. Sedangkan kalau pengguna yang memiliki peran viewer, biasanya hanya bisa melihat kontennya saja,
tanpa izin untuk mengedit atau menghapus. Jadi ada admin, editor, dan viewer. Dibagi aksesnya itu dibuat berbeda-beda. Kemudian ada ancaman keamanan dan teknik mitigasi. Sistem operasi sebagai tulang punggung komputer, dia memiliki berbagai macam ancaman. Ada memahami ancaman ini dan teknik mitigasinya itu sangat penting untuk melindungi data dan menjaga integritas sistem. Kalau sudah berkaitan dengan sistem operasi, kemudian jaringan, network, itu pasti kita akan dihadapi dengan namanya ancaman keamanan. Entah itu ancaman yang berusaha untuk mengakses file di dalam perangkat kita ataupun yang berusaha masuk ke dalam jaringan dari perangkat kita. Nah, contoh salah satu jenis ancaman keamanan yang pertama itu ada malware atau malicious software, di mana jenisnya ini ada virus, worm, Trojan horse, dan juga ransomware. Nah, untuk virus, biasanya ini berupa program yang dapat mereplikasi dirinya dan menyebar ke program lain. Kalau worm, dia program mandiri yang menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan program host. Jadi worm ini biasanya dalam bentuk jaringan penyebarannya. Trojan horse ini program yang tampaknya berguna tetapi menyembunyikan fungsi jahat. Jadi kalau kita lihat mungkin ada file-file atau aplikasi yang kelihatannya berguna di komputer, tapi sebenarnya ada niat jahat yang terkandung di dalamnya, yaitu Trojan horse. Ransomware yaitu malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk deskripsi. Jadi dia akan mengenkripsi data-data yang kita miliki sehingga sebagai user kita tidak bisa mengakses ataupun melihat, membaca isi data tersebut. Dan biasanya si pemilik ransomware ini akan meminta tebusan kalau data kita mau dikembalikan seperti semula. Kemudian phishing, kalau phishing ini teknik penipuan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas tab. Kalau phishing biasanya dia membuat samaran, membuat aplikasi samaran yang serupa dengan aplikasi yang ada. Contoh misalnya aplikasi yang dimiliki oleh perbankan ya. Dia buat samarannya nih aplikasi yang kelihatannya serupa. Padahal itu aplikasi itu tidak terkoneksi dengan bank yang kita punya, tapi dia hanya masuknya masuknya ke database orang lain ya yang melakukan penipuan ini dengan tujuan untuk mendapatkan identitas pribadi seperti username, password, ataupun informasi kartu kredit. Sehingga kalau misalnya dia sudah mendapatkan informasi-informasi itu, dia bisa gunakan untuk mengakses ke aplikasi aslinya. Jadi dia akan mengakses dengan username, password, ataupun informasi lainnya yang dia dapatkan dari aplikasi tipuan yang sudah dia buat. Kemudian ada denial of service atau distribute denial of service atau DDoS, yaitu serangan yang tujuannya untuk membuat layanan tidak tersedia bagi pengguna dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berlebihan. Jadi dia melakukan akses secara berlebihan ya ke dalam sebuah sistem sehingga sistem itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Kemudian ada juga exploits dan vulnerabilities. Dia memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak untuk mendapatkan akses tidak sah ataupun dia bisa juga menyebabkan kerusakan dalam sistem. Kemudian man in the middle attack. Ini berarti penyerang yang menyusup ya. Dia melakukan penyusupan ke dalam komunikasi antara dua pihak dan dapat membaca ataupun memodifikasi data yang ditransmisikan. Jadi istilahnya nguping ya, nguping pembicaraan orang lain. Jadi menyusup. Kalau dalam sistem atau jaringan ya berarti kita menyusup ke dalam jaringan komunikasi antara dua pihak.
Kemudian rootkit, perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan penyerang akses administrator ke komputer tanpa terdeteksi. Ada brute force attack, yaitu upaya untuk mendapatkan akses dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password hingga berhasil. Kalau ini bukan mengambil informasi username atau password, tapi dia mencoba berbagai jenis macam username dan password sampai berhasil. Ada juga social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis untuk membujuk individu agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Ini sama kayak seperti kita dihipnotis ya. Tapi mungkin ini lebih ke manipulasi psikologis yang berkaitan dengan engineering. Kemudian ada teknik mitigasi. Teknik mitigasi yaitu salah satunya ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya, yaitu penggunaan antivirus dan anti malware dengan cara menginstal dan secara teratur kita mengupdate perangkat lunak antivirus ataupun anti malware untuk mendeteksi dan menghapus malware. Dan juga penerapan firewall di mana menggunakan firewall untuk memantau atau mengendalikan lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Keamanan email dan juga anti phishing menggunakan filter spam dan pelatihan pengguna untuk mengenali dan menghindari upaya phishing. Hati-hati ya, biasanya banyak sekali kita dikirimi email nih, email-email yang isinya tuh sebenarnya phishing. Dia berusaha untuk menipu dengan mengirimkan link yang nanti kalian diminta untuk akses, terus isi informasi data pribadi. Nah, nanti data-data itu yang mereka gunakan untuk mengakses akun pribadi kalian. Kemudian ada pembaruan dan patch regular. Secara rutin kita perbarui sistem operasi dan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan dan memperbaiki kerentanan. Kemudian ada enkripsi data, di mana menggunakan enkripsi ini untuk melindungi data yang disimpan atau at rest, dan juga data yang ditransmisikan atau in transit, supaya data-data itu nggak bisa diakses oleh pihak yang tidak punya akses. Authentication dan juga authorization yang kuat, ini bisa menggunakan metode autentikasi yang kuat seperti multi-factor authentication, dan juga kita mengatur izin akses berdasarkan prinsip least privilege. Nah, kemudian ada penggunaan VPN, Virtual Private Network, di mana VPN ini membuat koneksi jaringan yang aman, terutama saat mengakses jaringan perusahaan dari lokasi yang tidak aman. Terus ada implementasi intrusion detection and prevention system, menggunakan sistem deteksi dan juga pencegahan instruksi untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dan mengambil tindakan otomatis untuk mencegah serangan. Ada juga pelatihan dan kesadaran keamanan. Jadi kita melakukan pelatihan secara reguler ya, secara rutin untuk meningkatkan kesadaran kepada karyawan ataupun user-user nih tentang praktik keamanan dan ancaman yang terbaru. Jadi supaya kita tahu nih apa saja teknik apa saja yang bisa dilakukan orang-orang tersebut untuk melakukan penipuan, untuk mencoba mengakses secara ilegal supaya kita bisa mencegahnya ya. Kita bisa waspada sebelum itu terjadi ke perangkat kita sendiri. Kemudian backup secara berkala, yaitu melakukan backup data secara berkala dan menyimpannya di lokasi yang aman untuk memastikan data bisa dipulihkan jika terjadi serangan atau kegagalan sistem. Studi kasus 1 berkaitan dengan implementasi sistem operasi di perusahaan ya. Jadi ada sebuah perusahaan teknologi yang ingin memutuskan nih sistem operasi apa yang akan digunakan di seluruh organisasi mereka. Berarti dia perusahaannya nggak cuma ada di satu tempat, tapi ada banyak perusahaan, ada banyak anak perusahaannya. Dan perusahaan ini memiliki departemen pengembangan perangkat lunak, pemasaran, penjualan, dan administrasi.
Nah, mereka mempertimbangkan penggunaan Linux Ubuntu, Windows 10, dan juga macOS sebagai opsinya. Jadi, apa yang harus dipilih kira-kira? Bagaimana cara pemilihan ketiga software sistem operasi ini yang sudah dipilih ya dia sebagai opsinya? Nah, kita harus bisa mengetahui yang pertama itu adalah keuntungan dan kerugiannya. Diskusikan keuntungan dan kerugian masing-masing sistem operasi untuk setiap departemen. Jadi kalau misalnya departemennya ada pengembangan perangkat lunak, ada pemasaran, kemudian penjualan dan administrasi, nah mereka harus ditanyakan dulu ke masing-masing kepala departemennya, diskusikan ya di rapat. Kira-kira keuntungan dan kerugian dari masing-masing sistem operasi ini apa kalau misalnya diterapkan di departemen mereka. Kemudian biaya dan dukungan. Nah, bagaimana biaya lisensi dan dukungan teknik yang mempengaruhi keputusan. Bandingkan biaya total kepemilikan dari masing-masing sistem operasi. Ini dilihat dari sisi biaya ya, dan teknisnya tuh seperti apa. Kalau misalnya diterapkan salah satu sistem operasi ini. Kemudian dari sisi keamanan. Nah, masing-masing sistem operasi, aspek keamanannya dilihat pertimbangkan dari ancaman keamanan, bagaimana mereka melakukan perlindungan data, dan bagaimana update datanya atau update sistemnya, kebijakannya. Ini berkaitan dengan keamanan. Terus kompatibilitas perangkat lunak dan kebutuhan spesifik. Biasanya perusahaan itu kan dia punya aplikasi sendiri, punya alat-alat sendiri ya, perangkat kerasnya sendiri yang mendukung pekerjaan mereka di masing-masing departemen. Nah, dilihat kompatibilitasnya perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan. Bagaimana masing-masing sistem operasi ini bisa memenuhi kebutuhan spesifikasi aplikasi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, pemasaran, dan penjualan. Jadi dari semua departemen, apakah aplikasi yang mereka gunakan ini kompatibel dengan sistem operasi yang akan dipilih? Kalau misalnya milih sistem operasi yang tidak kompatibel dengan aplikasinya, ya buat apa? Nanti mereka nggak bisa melakukan pekerjaan mereka. Jadi harus bisa mendukung. Kemudian yang kelima, pengalaman pengguna dan pelatihan. Jadi diskusikan juga bagaimana pengalaman pengguna dan kebutuhan pelatihan yang nantinya akan mempengaruhi keputusan. Pertimbangan kurva pembelajaran dan mudah atau tidak masing-masing sistem operasi itu untuk digunakan nanti. Kemudian studi kasus yang kedua kaitannya dengan keamanan dan manajemen sistem, yaitu ada perusahaan ABC Corporation, di mana ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang sangat bergantung pada keamanan data dan integritas sistem, karena kaitannya dengan uang ya. Mereka menggunakan kombinasi dari Windows Linux CentOS, dan macOS di berbagai departemen mereka. Perusahaan ini ingin mengaudit dan meningkatkan kebijakan keamanan mereka. Jadi, mereka menggunakan ketiga sistem operasi ini dan ingin mengevaluasi bagaimana tingkat keamanan dari masing-masing sistem operasi. Nah, yang harus kita ketahui berarti keamanan sistem operasinya. Kita bandingkan fitur keamanan utama dari Windows, Linux, dan macOS. Bagaimana masing-masing sistem operasi melindungi data dan mencegah serangan cyber. Kemudian, kita juga harus diskusikan mengenai manajemen pembaruan dan patching. Jadi kan ada update ya, ada update data. Bagaimana kebijakan pembaruan dan patching ini berbeda antara Windows, Linux, dan macOS. Jadi setiap kita harus diskusikan di masing-masing departemen itu bagaimana perusahaan bisa memastikan semua sistem tetap up to date dan aman. Terus ada enkripsi data dan proteksi informasi. Jadi bagaimana metode enkripsi data yang tersedia di masing-masing sistem operasi dan bagaimana perusahaan bisa memastikan data mereka terenkripsi dengan aman di seluruh sistem operasi yang berbeda.
Akses jarak jauh dan keamanan jaringan ini juga jadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, yaitu akses jarak jauhnya dan keamanan jaringan yang dikelola di masing-masing sistem operasi. Jadi kita bisa diskusikan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan akses jarak jauh yang aman. Jadi walaupun misalnya beda pulau ya, kantornya ini beda pulau ataupun beda negara mungkin. Nah, kita harus pastikan bahwa eh, perjalanan data dari satu cabang ke cabang yang lainnya itu eh, berada di dalam jaringan yang aman. Terus perlindungan terhadap malware dan ancaman lain diperhatikan juga bagaimana langkah-langkah yang harus diambil, langkah-langkah tambahan ya yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan perlindungan dari jaringan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian analisis sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Kita bisa bandingkan feature, kinerja, ya. Perbandingan feature dan kinerja dari Windows, Linux, dan macOS, yaitu di sini ada beberapa aspeknya. Dari sisi kompatibilitas perangkat lunak, kalau Windows ini mendukung sebagian besar aplikasi yang secara komersial ya, termasuk perangkat lunak bisnis dan game. Kalau Windows banyak aplikasi yang kompatibel dengan sistem operasi ini. Kalau Linux banyak aplikasi open source, kompatibel perangkat lunak komersialnya terbatas. Kalau aplikasi yang gratis dia kompatibel bisa, tapi mungkin kalau untuk perangkat lunak yang dibeli secara komersial ya itu kok terbatas, makanya harus diperhatikan dulu, harus dilakukan uji coba dulu sebelum diterapkan uh, sistem operasi Linux ini. Kalau macOS mendukung aplikasi komersial utama termasuk perangkat lunak kreatif dan produktivitas Apple. Kebanyakan sih aplikasi yang mendukung macOS ini dari Apple semua. Kompatibel secara perangkat keras ya dengan antar perangkat-perangkat lain, sangat kompatibel, bisa digunakan di berbagai jenis perangkat keras ya dari berbagai produsen untuk Windows. Kalau Linux kompatibel dengan berbagai perangkat keras, tapi mungkin beberapa drivernya yang sulit kita temukan. Karena kalau kita mau menghubungkan dengan perangkat keras kan harus ada drivernya sebagai penghubung. Nah, untuk Linux yang sulitnya itu di pencarian driver. Kalau macOS ini hanya kompatibel dengan perangkat keras yang diproduksi sama Apple aja. Jadi kalau mau pakai macOS, otomatis semua perangkat kerasnya harus dari perusahaan Apple, ya. Dari sisi keamanan, Windows tuh lebih rentan terhadap malware. Jadi dia butuh yang namanya antivirus. Kalau Linux tinggi, tingkat keamanannya tinggi, lebih tahan terhadap malware menggunakan CE Linux dan app Armor. Jadi sebenarnya tanpa ada perangkat lunak antivirus tambahan, dia sudah ada pelindungnya kalau di Linux. Tapi kalau Windows sangat rentan. Kalau macOS ini sangat tinggi fitur keamanan bawaan seperti Gatekeeper sama XP Xprotect. Ini yang salah satu tingkat keamanannya sangat tinggi dari ketiga sistem operasi ini. Antar muka pengguna ini familiar sekali kalau Windows karena mudah digunakan, modern dengan update-nya itu cukup konstan ya. Dia selalu melakukan pembaruan-pembaruan tampilan. Kalau Linux itu bergantung variasi tergantung pada distribusi, biasanya membutuhkan penyesuaian lagi. macOS antarmuka yang estetis dan intuitif, kemudian pengalaman pengguna konsisten. Tetap sih tampilannya, tapi mungkin lebih estetik atau lebih intuitif ya. Terus kustomisasi Windows terbatas dibandingkan dengan Linux, tapi cukup fleksibel untuk pengguna biasa. Kalau Linux sangat tinggi, bisa disesuaikan sepenuhnya sesuai kebutuhan pengguna. macOS terbatas karena dia sifatnya tertutup ya, ekosistem tertutup, dan desain UI-nya yang konsisten.
Dari sisi ekosistem dan integrasi, Windows ini integrasi yang baik dengan produk dan layanan Microsoft ya. Kalau Linux beragam alat open source, integrasi bergantung pada distribusi yang digunakan. Sedangkan macOS integrasi yang sangat baik dengan ekosistem Apple seperti iCloud, iPhone, dan iPad. Jadi memang khusus untuk perangkat Apple saja. Performanya bervariasi untuk Windows tergantung perangkat keras. Dia bisa eh, sangat optimal performanya kalau perangkat kerasnya mendukung. Sedangkan di Linux, efisiensi dalam penggunaan sumber daya stabil ini cocok untuk server dan pengembangan eh, aplikasi ya. Optimal pada perangkat keras Apple, performanya stabil dan juga andal. Untuk pembaruan dan patching, Windows itu otomatis kadang mengganggu pengguna ya, karena tiba-tiba harus kita restart, karena dia otomatis terupdate kalau memang ada pembaruan. Kalau Linux itu bisa manual, bisa otomatis, tergantung distribusi dan tergantung maunya pengguna saja. Untuk Apple, macOS ini otomatis dan mulus, tidak ada gangguan untuk penggunanya. Karena dia tanpa kita sadari tiba-tiba sudah update secara otomatis. Biayanya Windows itu berbayar dan memerlukan biaya lisensi juga. Kalau Linux gratis ya, open source biaya untuk supportnya mungkin ada, tapi tidak juga ada. Ada juga yang tidak ada. Untuk macOS dia berbayar termasuk dalam biaya perangkat keras Apple. Jadi kalau kita beli perangkat kelas Apple ini biasanya sudah termasuk ke dalam biaya untuk macOS-nya. Dukungan komunitas, ada dukungan resmi dari Microsoft dan komunitas yang pengguna yang besar ya, karena ini dari perusahaan Microsoft. Untuk Linux, dukungan dari komunitas open source yang besar dan aktif. Sedangkan Apple ini dukungan resminya dari Apple dan komunitas penggunanya juga cukup besar. Pengguna di industri bisa digunakan untuk penggunaan umum, bisnis, gaming, aplikasi, dan aplikasi komersial lainnya. Sedangkan Linux itu dia lebih ke server, superkomputer, pengembangan perangkat lunak, dan pengaturan jaringan. Kalau untuk yang macOS, dia banyak digunakan di desain grafis, produksi media, pengembangan aplikasi iOS ataupun macOS. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.